Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Jerman. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, dukung kami dengan melakukan like, subscribe, dan juga jangan lupa tulis komentar Anda di kolom komentar. Ini adalah sebuah slide yang ditulis oleh murid saya, Mutia Alifina dan Syifa Hanifidia di kelas 12 MAN 4 Jakarta. Oke, bagaimana sih masuknya Islam di Jerman? Dalam berbagai literatur sejarah disebutkan bahwa Islam masuk ke Jerman akibat adanya migrasi dari negara-negara Islam di Afrika Timur, Timur Tengah, Turki, dan Asia. Namun jika kita jauh menoleh ke belakang, sebenarnya Islam sudah dikenal oleh bangsa Jerman sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol. Masuknya Islam di Jerman. Setelah berakhirnya Perang Salib, toleransi antar agama dan kebudayaan pun berlangsung. Saat itulah Jerman mulai mengenal lebih jauh tentang Islam. Kekuasaan dan kemajuan Islam disegani oleh bangsa Eropa. Andalusia dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Hal itu mengakibatkan Jerman juga mengenal Islam. Ketika Kesultanan Utsmani berkuasa, jejak Islam semakin terasa di Jerman. Ketika itu kedua negara menjalin hubungan diplomatik, militer, dan ekonomi. Tahun 1930 berdiri Lembaga Muslim Jerman. Sejak itu kehidupan umat Islam terus berkembang, termasuk pendidikan dan organisasi. Islam Collegium, sebuah institusi pendidikan untuk anak, dibentuk untuk pertama kali tahun 1932. Antara 1933 dan 1945, tercatat lebih dari 3.000 warga Jerman beragama Islam dan 300 diantaranya berdarah etnis Jerman. Masuknya Islam di Jerman. Pada tahun 1763, kerajaan Prusia yang saat itu berkuasa membangun hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Ottoman. Ketika salah satu perwakilan Ottoman wafat pada tahun 1798, Raja Frederick William III membangun pemakaman untuk mereka yang menjadi pemakaman Islam pertama di Jerman yang sampai sekarang masih ada. Kemudian tahun 1735 sampai 1739, semakin banyak tahanan perang Muslim yang dikirim ke Jerman akibat dari perang Russo-Turkish. Lalu ketika hubungan antara kerajaan dan kekaisaran sudah semakin membaik, semakin banyak orang Muslim yang datang dan hidup secara reguler di Jerman. Masuknya orang-orang Islam pertama ke Jerman dimulai pada 1683 sebagai tahanan pengepungan kota Wina yang berpusat di Turki. Namun setelah beberapa saat, kebanyakan dari mereka beralih Kristen atau kembali ke negara asal mereka. Ya, jadi memang telah terjadi pengepungan kota Wina ya, yang saat itu terjadi kalau tidak salah di masa Sulaiman Al-Qanuni, dan karena gagal ya pengepungannya banyak yang ditangkap, ditawan di Jerman. Kemudian orang Muslim pertama di Jerman yang memasuki parlemen. Nah, seorang putri politikus yang merupakan keturunan Turki dan beragama Islam berhasil masuk ke parlemen Jerman pada 1994. Cem Özdemir merupakan anak dari imigran Turki yang datang melalui program tenaga kerja asing. Ia mendapatkan kewarganegaraan Jerman pada 1983 dan memiliki hak politik yang membuatnya bisa maju ke parlemen. Ya, bahkan ada juga seorang menteri ya, namanya Aigul Özkan, itu seorang perempuan, dia menteri juga di Jerman. Dan setahu saya dia menteri pertama yang muslim ya, perempuan keturunan Turki. Kemudian masjid jadi tempat pembelajaran. Biasanya pembelajaran agama dilakukan orang-orang Islam secara non-formal di masjid-masjid atau kelompok-kelompok masyarakat. Saat ini jumlah masjid di Jerman berkisar 200. Namun sebagian besar tidak dalam bentuknya yang umum, melainkan ruko-ruko yang berada dekat pusat bisnis dan perumahan kaum muslim. Tuntutan kaum muslimin untuk membangun masjid dalam bentuk yang umum selalu kandas di tingkat parlemen setempat. Namun sejak tahun 1990-an, banyak masjid yang utuh dan megah dibangun. Satu laporan menyebutkan sekitar 200 telah dibangun
dan lebih dari 30 dalam proses pembangunan. Jaminan kebebasan beragama dan pelajaran Islam. Tidak hanya di level sekolah, pendidikan Islam juga mulai diperkenalkan pada tingkat akademik dengan membuka jurusan teologi Islam di perguruan tinggi di Jerman. Pendidikan pada tingkat akademik ini dianggap dapat memberi solusi terhadap masalah kehidupan Muslim dalam keragaman dan juga dapat mengangkat isu partisipasi mereka dalam diskursus politik di negara tersebut. Pelajaran agama Islam bagi pelajar Muslim di sekolah-sekolah umum dimulai di negara bagian Hesse. Pemerintah negara bagian ini mengerahkan guru-guru yang telah memperoleh pelatihan dan buku teks khusus. Kebijakan ini menempatkan Islam dalam kedudukan sejajar dengan Protestan dan Katolik. Jumlah penduduk Muslim di Jerman 4,7 juta penduduk Muslim yang ada di Jerman membuat negara tersebut menjadi negara di Uni Eropa yang memiliki populasi Muslim terbanyak. Namun jika dibandingkan dengan total populasi Jerman, jumlah tersebut hanya sekitar 5,5% saja. Sementara populasi Muslim di Siprus secara proporsi jauh lebih tinggi daripada Jerman, yaitu sekitar 25% atau sekitar 1,2 juta orang memeluk agama Islam. Di Bulgaria ada 13,7%, di Prancis ada 5,4%, dan di Belgia ada 5,9%. Barulah Jerman menempati posisi kelima dengan 5,5% penduduk Muslim. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya insya Allah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan isi komentar di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.